Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori atom Thomson. Perkenalkan, saya Windy Ardiansyah Putri dari kelas 12 MIPA 4. Saya Muhammad Ahmad Budu. Dan saya Nia Ramadhani. Selamat menyaksikan video kami. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sejumlah teori mengenai atom dikembangkan oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah J.J. Thomson, yang teorinya lebih dikenal dengan teori atom Thomson. Mengenai pengertian dari teori atom Dalton, di mana atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia. Ukurannya yang sangat kecil dan membuatnya tidak dapat dilihat, bahkan menggunakan mikroskop cahaya yang terkuat sekalipun. Adapun atom yang terkecil adalah atom pada hidrogen. Pada tahun 1897, dengan menggunakan tabung sinar katode yang sebelumnya ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867, maka Thomson menentukan rasio massa atau M terhadap muatan listrik atau E untuk sinar katode. Berdasarkan rasio M per E ini, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode merupakan partikel dasar bermuatan negatif. Penyusunan suatu atom, sinar katode kemudian dikenal sebagai elektron, yang itu istilah yang pertama kali disusun oleh George Stotney pada tahun 1874. Model teori atom Thomson ini juga dikenal sebagai model semangka atau puding buah plum, karena elektron dalam lingkup muatan positif sama seperti buah kering dalam puding Natal bulat, atau lebih dikenal dengan teori roti kismis. Teori atom Thomson terdiri dari bola bermuatan positif dan elektron tertanam di dalamnya. Di samping itu, ia berpendapat bahwa atom bermuatan netral karena memiliki muatan negatif dan positif dalam besaran yang sama. Namun, model teori atom Thomson ini tidak berumur panjang. Setelah dipublikasikan kurang lebih dari 10 tahun, maka mulai muncul kelemahan dari teori tersebut. Teori ini dinilai tidak dapat menjelaskan dinamika reaksi kimia yang terjadi antara atom. Bahkan, ketidaksempurnaan dari teori atom ini ditunjukkan oleh salah satu murid Thomson yang bernama Ernest Rutherford. Adapun beberapa kelemahan yang dimaksud adalah tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford dan tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan pada teori atom Thomson adalah kelebihannya membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif pada atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari sebuah unsur seperti yang dikemukakan pada teori sebelumnya. Nah, kelemahannya adalah model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif pada bola atom tersebut. Adapun masalah pada atom Thomson, beberapa fisikawan pada saat proposal model atom Thomson berdasarkan teori fisika klasik menunjukkan beberapa ketidakkonsistenan yang ada dalam model ini. Seperti yang pertama, Thomson mengusulkan bahwa atom memiliki stabilitas dalam kaitannya dengan distribusi elektron yang seragam yang dapat dimodifikasi oleh pengaruh energi. Namun dalam fisika klasik, berdasarkan elektromagnetisme tidak memungkinkan adanya sistem yang stabil hanya berdasarkan tolakan antara partikel dengan muatan yang sama. Yang kedua, menurut Thomson, elektron terdistribusi secara merata di dalam atom, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara dipercepat. Oleh karena itu, harus memancarkan radiasi elektromagnetik pada frekuensi tertentu, namun ini tidak dapat diperhatikan. Yang ketiga, model Thomson seringkali tidak efektif dalam menjelaskan sifat-sifat atom. Adapun inovasi atom model Thomson. Model atom Thomson adalah yang kedua diusulkan untuk atom. Model pertama dirumuskan oleh John Dalton. Model Thomson mengusulkan pengetahuan baru tentang atom yang sebelumnya belum diusulkan karena kurangnya dasar ilmiah seperti yang pertama, sifat listrik materi, yang kedua, pembagian atom, yang ketiga, kehadiran partikel kecil bermuatan dalam atom.
teori atom Thomson berkesimpulan bahwa atom merupakan bola masif atau kejal yang bermuatan positif, di mana atom terdiri dari bola bermuatan positif dan elektron penamanya di dalam. Di samping itu, ia berpendapat bahwa atom bermuatan netral karena memiliki muatan negatif dan positif dalam besaran yang sama. Perbedaan yang menurut Dalton atom itu unit terkecil dan tak dapat dibagi-bagi lagi, sedangkan menurut Thomson atom terdiri atas materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron, dan model atom milik Thomson itu yang menyerupai roti kismis. Perbedaan teori atom Thomson dengan Rutherford yang pertama adalah tentang muatan positif. Pada Thomson, muatan positif tersebar merata, sedangkan Rutherford terpusat pada inti. Menurut Bohr, atom memiliki inti kecil bermuatan positif, sedangkan menurut teori atom Thomson berkesimpulan bahwa atom merupakan bola masif atau pejal yang bermuatan positif. Persamaan teori dari mereka adalah mereka semua memiliki pendapat yang sama dengan Dalton pada awalnya, bahwa atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini dibuktikan dengan penemuan dari Rutherford, Bohr yang terus berkembang dan tidak musnah.